Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ma fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala wal idraku bila hukmin tasawwurun wa bi hukmin tasdiqun wa jazimuhu alladhi la yaqbalu at-taghayyur ilmun wal qabil i'tiqadun sahihun in tabaq fasidun illam yutabik wa ghairul jazim dhannun wa wahmun wa syakkun bi annahu imma rajihun aw marjuhun aw musawin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang masih kaitannya dengan muqaddimah usul fikih, di mana muqaddimah kali ini adalah muqaddimah kalamiyah. Kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu definisi nadhar. Nadhar adalah al-fikr. Fikr di sini adalah harokatun nafsi fil ma'kulat, ya kan? Kalau harokatun nafsi fil mahsusat disebut sebagai takhayyul. Nah, fikr di sini alladhi atau al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Jadi an-nadhar huwal al-fikru al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Kemudian setelah pembahasan itu, kita masuk ke pembahasan tentang apa itu yang disebut sebagai tasawwur dan tasdik. Kenapa pembahasan ini masih masuk kategori pembahasan dalam usul fikih meskipun itu muqaddimah kalamiyah? Karena setelah kita mengetahui apa itu definisi nadhar, di mana nadhar itu menghasilkan ilmu atau dhon, maka kita perlu mengetahui juga jenis-jenis ilmu itu sendiri atau jenis-jenis dhon secara umum. Karena ilmu atau al-idrak itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai tasawwur, ada yang disebut sebagai tasdik. Kemudian tasdiknya itu juga bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai ilmu, ada yang disebut sebagai i'tiqad, ada yang disebut sebagai dhon, ada yang disebut sebagai wahm, ada yang disebut sebagai syak. Nanti ada pembahasan di dalamnya, ada khilaf para ulama apakah ini disebut sebagai tasdik atau bukan, nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Pertama, ini pembahasan tentang bab pertama kali dalam kitab mantik, yaitu pembahasan tentang tasawur dan tasdik. Pembahasan ini, tasawur dan tasdik, itu pembahasan tentang al-ilmu al-hadis. Taksim ilmu al-hadis atau al-idrak al-idrak. Jadi pembahasan tentang ilmu, tapi ilmu yang hadis, bukan kaitannya dengan ilmu qadim. Karena itu al-ilmul qadim, yaitu ilmu Allah, la yusafu bi annahu tasawwur atau tasdik. Ilmunya Allah itu tidak bisa disebut sebagai tasawwur atau tasdik. Oke ya, ini catatan. Jadi ini adalah taksim terhadap al-ilmu al-hadis, al-hadis. Ilmu yang baru atau ilmu yang bukan ilmu Allah. Para ulama mentakbirkan hal ini dengan beberapa macam takbir, tapi intinya sama. Ada kalanya menyebutnya sebagai ilmu itu sendiri, sebagaimana dalam Tahdhibul Mantiq, yaitu wal ilmu in kana id'anan lin nisbah fatasdiqun wa illa fatasawwur. Tapi di sini al ilmu bermakna al idrak atau al ilmu bermakna am. Al ilmu bermakna am, karena kalau bimakna khos itu nanti al-idrak al-jazm al-mutabiq lil waqi'an dalil, itu nanti pembagian ini. Jadi ketika para ulama menyebutkan tasawur al-ilmu in kana id'anan lin nisbah fatasdik, itu ilmu di sini bukan sama dengan ilmu yang nanti akan kita bahas masuk dalam cakupan tasdik, di mana disebut sebagai ilmu atau al-yakin, bukan. Tapi ilmu di sini itu ilmu mutlaqul ilm. Atau bahasa yang lebih sederhana itu al-idrak. Bahasa lebih sederhana itu al-idrak. Ya kan ya? Pembagiannya ada dua, yaitu tasawur dan tasdik. Wal idrak, kalau dalam matan Jamul Jawami itu menggunakan takbir al-idrak. Kalau
dalam yang lain itu al-ilm, tapi al-ilmu bimakna a'am, bukan bimakna khos, bimakna a'am, ya kan ya. Oke, kita pakai al-idrok di sini. Al-idrok itu apa? Idrok itu ada dua pendapat oleh para ulama. Imam Al-Mahalli menyebutnya sebagai wusulun nafsi ila tamamil ma'na, ilal ma'na bitamamihi. Sampainya an-nafs di sini an-nafsu al-aqilah, pembahasannya kemarin. Bahwasanya yang bisa mengetahui itu an-nafsu al-aqilah atau al-quwa al-aqilah, ya kan ya, an-nafsu al-aqilah. Sampainya nafsu al-aqilah kepada makna secara sempurna itu disebut sebagai al-idrok. Kalau wusulun nafsi ilal ma'na la bitamami disebut sebagai syu'ur, ya kan ya. Untuk sebelum ke tasawur itu lebih tinggi ya. Idrok yang disebut sebagai wusulun nafsi ilal ma'na bitamamihi, al-idrok tadi, itu lebih tinggi levelnya dibandingkan syu'ur. Paham enggak? Kalau syu'ur yang saya terangkan yang kemarin itu hanya wusulun nafsi ilal ma'na la bitamamihi. Dia dijadikan syarat seseorang, dianggap syarat oleh para ulama. Syarat nazar itu adalah syu'ur. Kalau enggak ada syu'ur sama sekali tidak bisa nazar. Nah, pembahasan kita itu di atasnya syu'ur. Kita membagi al-idrok itu ke dalam beberapa macam yang disebut sebagai tasawur atau tasdik, ya kan ya? Berarti dia bukan syu'ur lagi, tapi sudah ke atasnya. Ya. Sudah ba'da syu'ur. Ba'da idroki syai'in minas surah. Ya kan? Definisinya Imam Jalaluddin Mahalli di sini memilih al-idroku huwa wusulun nafsi ilal ma'na bitamamihi. Ya kan ya? Kalau la bitamamihi disebut syu'ur. Mendefinisikan idrok dengan wusulun nafsi ilal ma'na bitamamihi itu menganggap bahwasanya al-idrok makulatnya makulat apa? Makulat al-fi'l. Makulat an yaf'al. Ya kan ya? Kenapa Imam Al-Mahalli itu mendefinisikannya seperti itu? Karena al-idrok, kenapa mendefinisikannya dengan wusul an-nafsi al-wusul? Karena al-idrok dengan al-wusul itu dekat secara bahasa. Karena secara bahasa al-idrok huwa al-wusul. Adroktu syai'an berarti wasoltu li syai'in. Adroktu thamrota berarti wasoltu li thamroh. Karena itu Imam Jalaluddin Mahalli itu mendefinisikan al-idrok dengan wusulun nafsi, menggunakan kata wusul. Dia makulatnya makulat al-fi'l atau an-yaf'al. Tapi pendapat muhakkikin, para ulama muhakkikin mendefinisikan al-idrok tidak seperti itu, yaitu al-idrok dia dimasukkan ke dalam makulat al-kaif, dan itu pendapat yang lebih rajih. Kalau kaif berarti apa? Husulu surati syai' fi dhihn. Sebagaimana dalam Tahdzibu al-Mantiq, Tahdzibul Kalam juga disebutkan di situ bahwasanya, dan banyak hasyiah merajihkan pendapat ini. Al-idrok itu adalah husulu surati syai' fidzin, keberadaan surahnya sesuatu di dalam akal itu disebut idrok. Keberadaannya sudah sempurna. Kalau keberadaannya masih separuh itu disebut sebagai syu'ur, ya kan ya? Ini keberadaannya sudah ada di dalam akal secara sempurna, itu disebut sebagai al-idrok. Dan itu termasuk min makulatul kaif. Makulat kaif, kategorinya kaif. Kategori kualitatif. Kalau bahasa Inggrisnya, kualitatif. Quality kaif. Kalau ya idrok menurut Al-Mahalli yaitu wusulun nafsi, berarti makulatnya makulah an yaf'al. Makulat an yaf'al atau makulatul fi'l. Oke ya. Ala kulli hal, al-idrok di sini itu dibagi menjadi dua, di mana al-idrok ada kalanya bila hukmin, tanpa ada hukum di sana, tanpa ada judgement di sana, disebut sebagai tasawur. Kalau ada judgementnya wabi hukmin, itu disebut sebagai tasdik. Matanya seperti itu. Dalam ilmu mantik,
lebih detailnya saya akan bahas. Al-ilmu atau al-idrok itu terbagi menjadi dua, tasawur atau tasdik. Ya kan ya? Tasawur itu al-idrok bila hukmin, tanpa ada tasdiknya, tanpa ada hukumnya, judgementnya. Tasdik itu dengan judgment. Tasdik itu ada khilaf para ulama, antara ulama mutaqaddimin yaitu hukama dengan ulama mutaakhirin. Meskipun enggak seluruhnya, tapi mayoritas ulama mutaqaddimin itu berbeda pendapat dengan ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin diawali oleh Imam Ar-Razi. Ulama mutaqaddimin memandang bahwasanya tasdik itu mimbabi al-basit, minasyai'il basit. Dia tidak murakab, basit dia. Apa itu? Yaitu hukum itu sendiri. Hukumnya itu disebut sebagai tasdik. Jika kita setelah idrok terus menghukumi sesuatu, maka hukumnya sesuatu itu disebut sebagai tasdik. Hukumnya kita itu disebut sebagai tasdik. Hanya saja ulama mutaqaddimin yaitu hukama mensyaratkan sebelum seseorang itu mentasdik, itu mensyaratkan ada 3 tasawur sebelumnya. Apa itu? Tasawur al-mahkum alaih, kemudian tasawur al-mahkum bihi, kemudian tasawur an-nisbah al-hukmiyah. Tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawur an-nisbah al-hukmiyah. Kemudian setelahnya adalah tasawur, setelahnya itu tasawur al-hukum. Itu disebut sebagai tasdik. Mutaqaddimin itu hukum itu adalah basit saja, cuma disyaratkan wa yustaratu fihi salatu tasawurat. Beda halnya dengan mutaakhirin. Mutaakhirin memandang bahwasanya tasdik, saya bahas tasdik dulu karena tasawur itu masuk ke dalamnya. Tasdik mutaakhirin itu murakkab, dia tasawuratin arba'ah. Hukum dia mengandung tasawurat 4 tasawur. Pertama tasawur mahkum alaih, kemudian tasawur mahkum bihi, kemudian tasawur an-nisbah al-hukmiyah, kemudian tasawur hukum itu sendiri. Tapi tasawur hukum itu sendiri itu disebut sebagai tasdik. Yang terakhir itu. Semuanya disebut, kumpulannya disebut sebagai tasdik. Nah, bedanya mutaqaddimin dan mutaakhirin itu bukan beda bahwasanya semuanya itu harus terpenuhi. 4 unsurnya terpenuhi, bukan beda itu saja. Semuanya sepakat, mutaqaddimin dan mutaakhirin semuanya sepakat bahwasanya harus ada 3 tasawur tambah 1 tasawur yang disebut sebagai hukum, dan itu tasdik. Bedanya hanya mutaqaddimin itu 3 tasawur. Yang pertama tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bi, dan tasawur nisbah al-hukmiyah itu dianggap sebagai syarat, mimbabi syurut. Tapi kalau Imam Ar-Razi yaitu mutaakhirin itu nganggapnya bukan surut tapi syutur. Syutur itu bagian. Tasdik itu syutur. Atas rukun salat. Iya, rukun. Seperti rukun. Jadi tasdik itu kumpulan 4 tasawur itu disebut semuanya sebagai tasdik. Oke ya. Contohnya bagaimana? Tasawurul mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawuru an-nisbah al-hukmiyah. Misalnya idraku, ada Zaid, ada Katib. Kalau idraku Zaidin saja itu disebut tasawur. Paham nggak? Iya kan ya? Itu tasawur mahkum alaih. Kemudian mahkum bihi, idraku Katib, itu disebut sebagai tasawur al-mahkum bihi. Ya kan? Kemudian tasawur an-nisbah al-hukmiyah, berarti tasawur annal katib thabitun li Zaidin. Ya kan? Annal katibah thabitun li Zaidin. Oke ya? Itu tasawur an-nisbah al-hukmiyah. An-nisbah al-hukmiyah juga masih tasawur. Lah, terakhirnya ada hukum. Idraku annal katiba waqi'un
li Zaidin au ghairu waqi'in li Zaidin. Itu disebut sebagai tasdik. Itu sebagai hukum yang terakhir. Enggak ya? Jadi kita ada tiga macam. Ada kalimat Zaidun katibun. Itu mengandung 4 unsur. Kalau kita bahasnya secara mantiki, mengandung 4 unsur. Pertama, idrok. Tulis mau. Pulpen. Dicatai, apalah, latihan apal-apalan. Ada Zaidun katibun, ya kan ya? Ada Zaidun katibun. Idroku Zaidin, mengetahui Zaid itu sendiri, itu hanya disebut sebagai tasawur. Kemudian idrokul katib itu juga disebut sebagai tasawur. Yaitu tasawur mahkum alaih yang idroku Zaidin, kemudian masuk tasawur mahkum bihi itu katib. Kemudian idroku mengetahui anna katiba sabitun li Zaidin. Bahwasanya katib ini sifat kepenulisan, kemampuan menulis ini nempel di Zaid, itu juga masih tasawur, yaitu tasawur an-nisbah al-hukmiyah. Nisbat bainal katib wa Zaidin. Nisbatnya apa? Bahwasanya katib ini sabitun li Zaidin. Oke ya? Itu masih tasawur, 3 tasawur. Kemudian tambah satu lagi, yaitu idroku annal katiba waqi'un li Zaidin au ghairu waqi'in. Ya kayak atau iqa'u, atau bahasa para ulama ketika mendefinisikannya atau mentakbirkannya berbeda-beda. Kan untuk tasdik itu kan ada kalanya tasdik ijabi, ada kalanya tasdik salbi, ya kan ya? Ijabi itu para ulama juga mendefinisikannya atau mentakbirkannya dengan al-iqa. Kalau yang salbi yaitu idraku anna Zaidan laisa bikatibin, misalnya itu disebut sebagai al-intiza. Ada iqa, ada al-intiza, atau al-ijab atau salb, sama. Maksudnya seperti itu. Atau takbir yang lain. Ibarat. Ya kan ya? Jadi itu beberapa takbir yang digunakan oleh para ulama. Jadi intinya tasdik itu ada 4 tasawur. Keempat tasawur ini jika bersatu menjadi tasdik. Nah tasawurnya ya tadi unsur-unsurnya itu semuanya tasawur. Kalau ulama mutaqaddimin siapa? Ya semacam Ibnu Sina dan sebagainya, itu masih mutaqaddimin. Nah mutakhirin yang pertama itu Imam Razi. Razi yang melakukan revolusi. Beliau revolusi beneran. Revolusi kalam, revolusi filsafat, revolusi ilmu mantik, semuanya. Razi itu memang luar biasa. Makanya beliau mujaddid kan abad ke-6. Wafatnya 606. Beliau mujaddid dalam banyak hal. Karena itu ketika di dalam kitab ilmu kalam dan ilmu usul fikih, beliau ketika disebut al-imam, itu maksudnya Imam Razi. Imam Razi di dalam kitab Mutakalimin. Al-imam itu Ar-Razi. Padahal beliau bukan orang Arab. Orang Ajam beliau. Ajam. Aslinya orang Persia, orang daerah Tobaristan. Masih sedaerah dengan Imam Ghazali sebenarnya. Tus Tobaristan. Zaman sekarang itu negara mana ya Tobari itu? Masuk Irak. Tapi Ajam masuk Irak. Naisaburi dia masuk berarti. Masih Iran kalau nggak salah. Sekitar Iran atau daerah Tantan seperti itu. Jadi Ar-Razi, itu Ar-Razi. Oke. Jadi itu tasdik, itu tadi tasawur ya. Jelas ya, udah jelas seperti itu. Dicatat aja nanti bisa paham. Nanti dibuka lagi buku mantiknya nanti akan bisa paham. Ya kan? Kalau dalam tahdhibul mantik itu nyebutnya wal ilmu in kana id'anan linisbah fatasdiq wa illa fatasawur. Ya kan? Maksudnya id'anan linisbah. Kenapa id'an saja? Itu maksudnya adalah idrok ala wajhin yutlaqu alaihi taslim wal qabul.
Al-idrok ala wajhin bukan hanya idrok. Tasdik itu bukan hanya mengetahui, tapi ala wajhin dengan cara yutlaku alaihi taslim wal qabul. Sudah ada keyakinan, ketundukan bahwasanya hal ini benar terjadi atau tidak benar terjadi. Karena itu Imam Taftazani menyebutnya sebagai al-id'an. Karena id'an itu bukan hanya idrok, tapi idrok ma'al yakin, al-idrok ma'al khudu' atam linisbah, itu disebut sebagai al-id'an. Karena itu beliau menggunakan definisi yang lebih ringkas, yaitu al-id'an linisbah, itu saja. Kalau yang lain menyebut idrok bihukmin, ada hukumnya, yang terakhir itu hukumnya. Oke ya. Itu disebut sebagai tasawur. Nanti tasawur dan tasdik itu nanti bisa dijelaskan. Atau yang di sini pembahasannya yaitu tasawwuru idrakul mahiyah min ghairi i'tibari hukmin. Itu disebut sebagai tasawur. Tapi kalau dengan menghukuminya dengan judgment, idrakul mahiyah dengan judgment itu disebut sebagai tasdik. Oke ya. Dan pembahasan tasawur dan tasdik itu sebenarnya seolah-olah itu mudah, tapi sebenarnya itu susah. Pembahasan termasuk pembahasan dalam ilmu mantik dan yang sangat panjang sekali, sehingga beberapa ulama menuliskan risalah tentang tasawur dan tasdik di dalam buku khusus. Misalnya Taftazani, Said Jurjani, terus Mir Zahid, itu ada risalah satu jilid buku Darul Kutub Ilmiyah, itu ada 4 risalah atau 3 risalah. Itu disebut risalah tasawur wa tasdik. Bahas tasawur tasdik saja itu satu kitab tentang memahami tasawur dan tasdik. Semakin digali itu semakin jelimet. Pokoknya ini seperti itu. Tasawur, tasdik atau idrakul mufrad. Kalau dalam Sulam idrakul mufradat itu disebut sebagai tasawur. Tapi kalau idraku al-hukm itu disebut sebagai tasdik. Intinya seperti itu. Atau yang lebih detail tadi, yang dimana tasdik itu terdiri dari 4 tasawurat. Idrakul mahkum alaih, idrakul mahkum bihi, idrakul nisbah al-hukmiyah, kemudian al-idrak alladhi atau tasawur alladhi huwa al-hukum. Terakhir tasawur tapi dimana itu hukum. Oke ya. Jadi gini, jadi di sini maksimnya atau mauridu taksimnya itu adalah idrok. Mauridu taksimnya, tempat di mana tempat dibaginya ke dalam tasawur dan tasdik itu disebut sebagai al-maksim. Maksimnya di sini adalah al-idrok atau al-ilm, tapi al-ilm bermakna al-am, ya kan? Seperti saya. Berarti matanya al-idraku bila hukmin tasawur wa bi hukmin tasdikun. Kemudian tasdik bukan hukum lagi, wajazimuhu. Nah, matanya wajazimuhu, wajazimu tasdik. Wajazimu tasdik. Alladhi bima'na al-hukm. Wajazimu tasdik. Ya kan ya? Itu terbagi menjadi 5. Nanti ada perincian khilaf para ulama apakah semua aksam dari tasdik al-jazim atau al-hukmu al-jazim di sini itu disebut sebagai tasdik juga atau tidak. Nanti ada khilaf para ulama. Sebelum itu saya mengatakan bahwasanya wa yutlaqu katsiran wa yutlaqu tasdiqu katsiran alal hukm. Terkadang hukum itu tasdik itu diucapkan untuk menyebut hukum itu sendiri. Karena itu wajazimuhu kadang wajazimul hukmi, kadang wajazimu tasdik sama aja. Jadi tasdik sama hukum itu sama. Tasdik sama hukum itu seringkali dinisbatkan, diucapkan. Wajazimuhu ay jazimu tasdik bimakna al-hukum. Itu ada 5 macam. Yaitu illam jazimuhu alladzi la yaqbalu at-taghayyur. Al-hukmu al-jazim alladzi la yaqbalu taghayyur. Hukum yang sudah kokoh, ya, hukumnya sudah kokoh, tasdik yang sudah kokoh, jika tasdiknya itu tadi tidak bisa berubah lagi. Tidak bisa berubah. Itu disebut sebagai ilmu.
Kenapa tidak bisa bisa berubah? Kenapa tidak bisa berubah? Harus ada mujibnya atau dalilnya, mujibnya. Mujib di sini bukan mujib bermakna al-ijab bermakna al-mu'tazilah, bukan. Ijab di sini bermakna am, yaitu limujibin, sababin atau amrin yaktadhihi. Ya, maksudnya adalah Allah itu menciptakan al-hukmu al-jazim kepada seorang hamba ketika melakukan sebabnya. Bukan berarti bahwasanya seseorang ketika berpikir kemudian dia mendapatkan ilmu keyakinan, itu pemikiran dia sendiri itu menyebabkan yujibu al-ilm, bukan. Menurut Mu'tazilah iya, tapi menurut Ahlussunnah tidak. Jadi mujib di sini alladzi la yaqbalu taghayyur limujibin atau lidalilin atau limuqtadin, itu ibaratnya para ulama tapi maksudnya sama. Itu maksudnya adalah Allah menciptakan ilmu kepada seorang hamba ketika melakukan nadhar mendapatkan ilmu keyakinan yang tidak bisa berubah lagi. Itu disebut sebagai ilmu. Jadi Allah yakhluquhu ilm indal abdi ba'da nadhar. Oke ya. Kalau Mu'tazilah enggak, an-nadhar itu menyebabkan secara langsung. Karena itu di matan sebelumnya waqtalafa wa dalilu ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhar ila matlubin khabari waqtalafa a'immatuna halil ilmu, maksudnya tasdik. Jadi tasdik ini didapatkan setelah dalil. Waqtalafa a'immatuna halil ilmu aqibahu muktasabun atau mujabun. Nah, itu khilaf. Kalau muktasabun berarti itu mazhab kita, yaitu mazhab Ahlussunnah. Bahwasanya ilmu yang dihasilkan atau tasdik atau al-hukmu al-jazim yang dihasilkan itu melalui kasab. Kasab itu bukan berarti itu bukan dari dia sendiri, bukan. Bahwasanya ketika dia melakukan kasab, Allah menciptakannya. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Al-ilmu aqibah ad-dalil. Al-ilmu aqibah ad-dalil itu mujab. Nah, ini uniknya, matan Jamul Jawami uniknya. Jadi ada beberapa masalah yang ada kaitannya, itu dipisah, dipecah-pecah karena ada beberapa alasan beliau. Padahal ini kaitannya sebenarnya ke sebelumnya, yaitu wad dalil ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabari wa ikhtalafa a'immatun halil ilmu aqibahu muktasabun. Kemudian maksudnya al ilmu di sini adalah tasdik ini wa jazimuhu. Paham enggak? Oke ya. Dan matan ini bisa dipahami ketika dihafalkan. Harus dihafal. Soalnya bisa merangkai beberapa kayak semacam puzzle. Ya, hafal. Hafal dikit-dikit aja, gak usah dipaksakan, dikit-dikit dipelajari dikit-dikit, lama-kelamaan hafal semuanya. Oke ya. Wajazimu al-hukmi atau al-hukmul jazim atau atasdik, ya kan ya? Jika tidak illam yakbal taghayyur atau illam yakbal at-taghayyur, itu disebut sebagai ilmu. Tidak bisa berubah lagi keyakinannya, mantap 100%. Itu karena limujibin. Mujib di sini bima'nan am, bukan bima'nan khos. Kalau bima'nan khos seperti Mu'tazilah. Tapi bima'nan am yaitu amrin yaktadihi. Yaitu ala sabilil kasab, ala sabilil iktisab. Ya kan ya? Itu mujibnya ada 3 macam. Min aqlin, min hissin, au aqlin, au adatin. Ada kalanya para ulama menyebutnya min hissin, au aqlin, au murakkabin minhuma. Jadi ini lebih akurat. Nanti saya jelaskan. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan dalil yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan al-ilm, yaitu jazibul hukmi alladzi la yaqbalu taghayyur. Itu ada 3 macam. Ada kalanya his. His di sini yaitu sesuatu alam nyata. Itu jika hisnya itu kaitannya dengan musyahadat, pandangan yang didapatkan seseorang dari panca indera yang zahir, itu disebut sebagai al-musyahadat atau al-hissiyat. Ya kan ya? Kalau didapatkan dari panca indera yang batin, ya kan ya? His juga,
Itu disebut sebagai wujdaniyat. Jadi kita merasa lapar. Itu ilmu, kita mendapatkan ilmu. Ilmu bahwasanya saya itu lapar. Terus tiba-tiba ada orang, tiba-tiba setelah kita mengatakan, saya lapar. Tiba-tiba ada orang mengatakan, enggak, saya enggak percaya kamu lapar. Itu enggak bisa. Yang punya perut kita, yang merasakan kita, kok orang yang lain yang protes. Wujdaniyat itu, yang tahu itu kita. Tapi kalau musyahadat, yaitu dengan panca indera yang zahir, itu kita bisa berbeda dengan orang lain nggak masalah. Bisa saling membenarkan. Tapi intinya di sini adalah al-mustafadu minal his itu ilm, jazim. Ya kan ya? Itu his. Ya kan ya? Itu disebut sebagai his. Itu yang pertama. Mujib yang pertama yaitu dari his. Ada kalanya dari min aklin, dari akal. Dari akal maksudnya di sini itu apa? Dia tidak langsung dari hasil panca indera, tapi dari akal. Jika dia itu nadhari, maka disebut dia membutuhkan nadhar yang al-fikru al-mudi ila ilmin audhonin. Jika masih membutuhkan nadhar, itu disebut sebagai, masalahnya disebut sebagai nadhari. Al-mujib al-aqli in kana yahtaju ila nadhar fa yusamma nadhariyan. Ya kan ya? Jika tidak membutuhkan nadhar, dia hanya tasawur saja sudah bisa mendapatkan keyakinan. Misalnya tasawur bahwasanya al-itsnain nisul wahid. Dua itu al-wahid nisul isnain. Satu itu separuh dari dua. Atau dua itu dua kali lipatnya satu. Ya kan ya? Itu kita yakin. Ada orang ngomong berapa kali pun untuk menggoyahkan keyakinan kita bahwasanya satu itu separuhnya dua. Atau dua itu dua kali lipatnya satu. Itu kita nggak akan berubah. Ya kan ya? Itu kita hanya mujarad tasawur saja. Mujarad tasawur itu bisa. Itu disebut sebagai awaliyat. Kalau dalam mantik. Al-yaqiniyatul khams. Al-yaqiniyatul khams. Itu tadi itu kan al-hissiyat. Kemudian awaliyat. Awaliyat itu hanya membutuhkan tasawwuru yahtaj ila mujarrad tasawwur an-nisbah. Itu saja. Udah. Langsung yakin. Tidak perlu nadhar sama sekali. Oke ya. Itu disebut sebagai awaliyat. Akal. Ada kalanya, nah itu akal. Akal itu seperti itu. Atau adat. Adat itu nggak bisa berdiri sendiri. Kan mujib ada tiga macam. Min hisin, au aklin, au adatin. Atau kalau para ulama mengatakannya murakkabin min huma. Murakkabin min al-his wal aql. Karena ada di sini itu maksudnya adalah mutawatir. Maksudnya adalah misalnya mutawatir. Misalnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu bisa menimbulkan keyakinan pasti. Misalnya gini. Misalnya kita yakin bahwasanya kota yang namanya Amerika, kota yang namanya New York, atau Los Angeles itu ada. Nggak ada. Tiba-tiba ada orang mengatakan nggak ada. Itu hanya fantasi. New York itu fantasi. Washington itu fantasi juga. Ya kan ya? Kita nggak akan berubah keyakinan kita. Padahal kita nggak pernah melihat ke sana. Karena kita mendapatkan berita secara mutawatir. Ada orang datang ke sana, kemudian dia cerita ke orang lain, cerita ke orang lain, cerita ke orang lain. Kemudian yang datang juga banyak. Ada orang lagi datang ke sana, cerita ke orang lain. Ya kan ya? Bihaisu yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Sekira mereka semua yang mengkabarkan ini tidak mungkin semuanya berbohong. Itu disebut sebagai mutawatir. Nah, mutawatir itu sebenarnya bukan mujarrodul khobar saja itu bisa menimbulkan keyakinan, enggak. Tapi ada akal di sana. Akal itu memustahilkan ada sekelompok besar orang dari sekelompok besar orang yang melihat sesuatu dengan panca indera, kok ngomongnya sama semuanya dari berbagai latar belakang. Itu akal mustahil ini bohong. Ini pasti benar. Itu disebut sebagai mutawatir. Khobaru jam'in an jam'in yum yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Itu mutawatir. Bab mutawatir
menimbulkan keyakinan ini adalah bab yang ditambahkan oleh ulama muslim terhadap mantiknya Aristoteles. Aristoteles. Arasto. Kalau bahasa anunya itu Arasto. Jadi mantiknya Aristoteles yang masuk ke dunia Islam itu bukan ditelan mentah-mentah, itu pikirannya orang yang nggak baca itu. Banyak subhat yang muncul tentang mantik. Bahwasanya mantik ketika masuk ke dunia Islam itu disaring, benar-benar disaring, dipahami, disaring dan ditambahkan yang perlu ditambahkan. Mutawatir itu nggak ada di mantik Aristo. Karena khobar, isnad, mutawatir itu kelebihannya umat Islam, bukan ulama zaman dulu atau umat zaman dulu itu nggak ada. Isnad itu nggak ada. Apalagi mutawatir atau khobar ahad itu nggak ada. Nah, termasuk minal yakiniyatul khamis itu mutawatir. Itu yang mustafad minal adah atau murakkab minal akal wal his. Itu disebut sebagai adat. Atau hadasiyat, al-hadsiyat, hadas. Itu juga min adah, mujib minal adah. Jadi ma yustafadu minal his, minal hadas itu dia ilm. Ma yustafadu minal mutawatirat ilm. Ma yustafadu minal musyahadat al-zahira wal batina ilm. Ma yustafadu minal awwaliyat itu disebut sebagai ilm juga. Oke ya? Berarti tadi itu berarti pembagian mujibul ilm. Mujibul ilm. Nyebutnya tadi al-hadasiyat sama al-musyahadat tadi sebenarnya apa dulu? Hadasiyat belum. Hisiyat tadi, hisiyat. Hisiyat bukan hadasiyat. Hisiyat itu yang seperti saya terangkan sebelumnya, bahwasanya dia itu dari tidak membutuhkan nazar untuk bisa mencapai kesimpulan. Dia hanya tasawur, kemudian langsung melompat ke hasil akhir. Itu disebut sebagai al-hadasiyat. Hadas. Semacam firasat, tapi bukan firasat. Dia itu hanya memandang saja langsung punya kesimpulan, padahal tanpa nazar. Itu hadasiyat. Tafatun sedikit saja langsung bisa. Ya, tafatun sedikit saja itu langsung bisa menghasilkan kesimpulan, dan kesimpulannya benar. Itu yakini. Hadasiyat. Oke ya. Itu berarti wajazimu tasdik atau wajazimul hukum. Illam yakbal taghayyur itu disebut sebagai ilm. Nah, ilm itu harus ada dalilnya, ada mustanadnya, ada mujibnya. Mujibnya ada 3 macam. Imma his, wa imma aql, wa imma murakkaban minal his wal aql, alladhi yusamma ada. Kalau murakkab minal his wal aql itu contohnya mutawatir atau subsidi? Ya mutawatir itu maksudnya. Di antaranya contohnya itu ada kalanya ulama menyebutnya sebagai adat. Kenapa disebut sebagai adat? Adat itu kan takarrur. Adat itu kan kebiasaannya berulang. Nah, mutawatir ya kebiasaannya berulang. Ada orang 1, 2, 3 kan ada pengulangan. Nah, karena itu disebut sebagai adatan. Minal adah. Maksudnya di sini adalah mutawatir itu. Maksudnya adalah murakkab minal his wal aql. Tidak bisa berdiri sendiri adat itu. Dia harus campuran his, adatnya his berulang-ulang, kemudian ada akal di sana. Akalnya punya tasarruf di sana, menghukumi bahwasanya tidak mungkin ini bohong. Nah, itu disebut sebagai ilm yang min hais, yang mustafadnya dari adat. Oke ya. Berarti disebut sebagai ilm. Ilmnya itu memiliki dalil. Dalilnya itu ada kalanya min hais, ada kalanya akal atau murakkab minal hais wal akal. Para ulama mentabirkannya macam-macam. Para ulama mentakbirkannya sebagai madarikul ulum. Madarikul ulumi salata. Madarikul ulum salata. Imma his, wa imma aql, wa imma al-wahyi. Wahyu atau asam. Asam di sini maksudnya mutawatir itu. Asam, madarikul ulum. Yang disebut sebagai al-ilm yakin. Madarikul ulum itu al-wahyi. Wahyu kan, Quran itu harus mutawatir kan? Ya kan ya? Lah, khobar yang ahad itu bukan ilm, kecuali dia ihtafat alaihi al-qara'in. Ada korena-korena yang mengindikasikan dia itu yufidu al-ilm. Kalau mujarradu khobar ahad tidak bisa yufidu ilm. Karena itu orang yang mengingkari khobar ahad saja, bukan khobar ahad yang ihtafat alaihi al-qara'in, dia tidak dianggap sebagai kafir. Karena dia tidak pasti mengingkari sabdanya Rasul. Tapi kalau mengingkari hal yang mutawatir atau hal khabar ahad yang ihtafat alaihil qara'in,
maka itu bisa berbahaya. Bisa Kalau mengingkari hadis mutawatir, dia tidak tahu kalau mengingkari itu kafir, Mas. Apakah tetap kafir? enggak kafir, beda lagi itu. Beda ya? Beda Soalnya itu. pernah nih, Mas. Ada Itu luput, itu berarti dia itu istilahnya luput. Artinya itu nggak tahu tapi ngomong. Jahil murokab itu. Yang disebut kafir itu dia itu sudah tahu tapi masih juhud, masih menentang. Tahu pasti ini mutawatir, iya mutawatir. Sumbernya dari Rasul, iya. Saya nggak percaya. Ah itu, yang kafir itu juhudnya itu loh. Kalau enggak ya enggak, berarti dia ya orang bodoh yang banyak omong gitu aja. Atau jahil murokab gitu kan. Itu madarikul ulum. Salah maksudnya itu al-ilm, al-hais, al-aql sama al-wahyi atau as-sama. Maksudnya adalah adat tadi, mutawatir. Nah, khobar mutawatir atau khobar ahad yang ihtafat alaihil qara'in. Contohnya apa? Khobar ahad yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu khobar ahad yang talaqqathu al-ummah bil qabul. Karena itu yufidu al-yakin. Kalau khobar yang di luar itu kadang-kalanya beda lagi. Penjelasan itu bagaimana, Mas? Al-ummah bil qabul ada dalam Fathul Bari, ada dalam kitab Nukhbatul Fikar, itu ada juga. Dalam kitab usul fikih semuanya seperti itu. Bahwasanya khobar mutawatir yufidu al-ilm, yufidu al-qat', yufidu khobar wahid atau khobar ahad, la yufidu al-qat' wa la yufidu al-ilm. Tapi diperinci, yang tahqiq mendapat yang tahqiq bahwasanya khobar wahid itu ada dua macam. Ada yang ihtafat alaihil qara'in, ada korina-korina yang mengindikasikan ini pasti benar, meskipun itu jalurnya 1-2, atau tidak ada korinanya. Korinanya apa? Korinanya para ulama ijma bahwasanya hadis ini diterima. Sabitun nisbali Rasulullah SAW. Seperti hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min haisul ijmal. Karena ada beberapa hadis yang sedikit ada tanazuk para ulama di dalamnya. Misalnya dalam hadis Sahih Muslim. Ada beberapa hadis Sahih Muslim yang matanya itu benar. Sanadnya benar, sahih. Khobar ahad, tapi matanya itu nggak diamalkan oleh para ulama. Misalnya hadis Sahih Muslim itu, hadis Radha'ul Kabir. Hadis menyusui orang udah besar tapi disusui, itu tetap jadi mahram, itu ada hadisnya. Tapi itu la ya'khudhu bihi ahlul ilm. Itu karena bertentangan dengan ijma. Ada kalanya ini mansuh. Ada kalanya sudah dinasakh. Atau hadis-hadis yang lain. Beberapa. Jadi ulama kadang menolak beberapa hadis yang dalam Sahih Muslim, iya. Tapi sanadnya itu bagus jadi. Yang Radha'ul itu sanadnya emang diakui, tapi Sanadnya sahih, tapi matanya salah. Boleh jadi matanya salah, boleh jadi dia ada tapi mansuh. Atau boleh jadi dia itu disebut ulama sebagai hadithul hal, hadithatul hal, atau ahadisul hal. Maksudnya Rasulullah menghukumi untuk satu kasus itu, tidak dihukumi untuk yang lain. Jadi nggak diambil, nggak bisa dikiaskan, nggak bisa dipakai dalil hukum ke yang lain. Itu khusus kepada salah seorang sahabat Nabi. Misalnya apa? Misalnya sahadatnya Khuzaimah itu ya'dilu isnain. Jadi ceritanya Rasulullah SAW itu pernah dalam satu kejadian itu saya lupa, pokoknya Rasulullah sampai ngomong bahwasanya syahadatu Khuzaimah ya'dilu ta'dilu isnain. Al hadis au kama qol, tapi hadisnya sahih. Khuzaimah itu dianggap Rasul itu omongannya seperti dua orang. Kalau menjadi saksi. Nah, ini tidak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, enggak diberikan. Nah, ini ternyata ada faedahnya. Faedahnya ketika jam'ul Quran, ketika dikumpulkan Al-Quran oleh Abu Bakar. Terus Abu Bakar mensyaratkan orang yang sudah hafal, kan para sahabat banyak hafal, tapi ketika menulis itu harus membawa dua saksi. Sampai ada satu ayat dalam Al-Quran yang tidak ada saksi yang lain. Dia saksi yang langsung mendengar Rasul, bukan saksi saya bersaksi tapi saya hafal. Tapi kamu mendengar dari lisan Rasul, enggak. Maksudnya saksi yang langsung mendengar dari lisan Rasul disaksikan. Nah, ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran itu enggak ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang saksi yang mendengar langsung dengan Rasul itu hanya satu orang, yaitu Khuzaimah. Bingung ini, gimana ini? Masa ini ayatnya ini mau dibuang dari Al-Quran, padahal kita yakin kita hafal ini ayat Al-Quran. Tapi kan harus ada saksinya. Ada persaksian sebagai
seperti untuk memperkuat gitu. Akhirnya ada sahabat yang ingat bahwasanya Rasulullah itu menghukumi syahadatnya Khuzaimah seperti syahadatnya 2 orang. Nah itu syahadat Khuzaimah ta'dilu itsnain. Namanya Hadithatul hal atau ahadisul hal, yaitu yang berkaitan dengan hal khusus yang tersendiri. Dan tidak akan terulang. Tidak terulang, tidak boleh terulang, tidak bisa diambil hukum yang di luar itu. Misalnya lagi ada seorang sahabat yang sangat miskin, sangat melarat, dia tidak memiliki uang, tapi dia ingin kurban. Ya Rasulullah, saya tuh nggak punya uang, saya hanya punya ayam. Gimana, saya boleh kurban nggak? Karena para sahabat kepengen mendapat pahala kurban, karena berkurban pahalanya sama dengan haji loh. Jadi orang yang nggak bisa haji, kurban itu sama dengan pahalanya haji. Iya kan? Lah, saya nggak punya, tapi saya kepengen bisa mendapatkan pahalanya haji. Gimana? Ya wes, kamu kurban ayam saja. Tapi wala tujzi'u ahadan ba'dak. Rasulullah berkata demikian. Ini cukup bagi kamu sebagai kurban, tapi orang lain setelah kamu itu nggak bisa. Kurban ayam itu nggak bisa. Kurban perasaan banyak, tapi kurban ayam itu yaitu disebut sebagai ilmu jazm, ya kan ya? Itu mutawatir. Hadis yang itu hadis ahad yang ittafat alaihil qara'in. Ya kan ya? Oke. Jadi seperti itu. Tadi jazimul hukmi atau al-hukmul jazim alladzi la yaqbalu taghayyur itu disebut sebagai al-ilm. Ya kan ya? Sedangkan al-idrak al-jazim, al-hukm al-jazim, tadi kan alladzi la yaqbalu taghayyur. Itu kan alladzi la yaqbalu taghayyur itu karena dia ada mujib. Ada kalanya orang yakin sekali, al-hukm al-jazim yakin sekali, tapi laisa limujibin. Bukan karena adanya dalil. Itu disebut sebagai i'tiqad. Al-hukmul jazim alladzi laisa limujib disebut sebagai i'tiqad. Kenapa? Karena dia yaqbalu taghayyur. Wal qabil matanya wal qabil i'tiqadun wal qabil litaghayyur wal hukmul jazim al qabil litaghayyur itu disebut sebagai i'tiqad. Kenapa dia bisa berubah, punya potensi berubah? Karena dia laisa limujibin, bukan karena ada sandarannya, bukan karena his, sandarannya bukan karena akal, sandarannya bukan karena adat, yaitu murakab minal his wal akal. Misalnya apa? Ka'tiqadil muqallid anna duha mandubun. Atau ka'tiqadil falasifah annal alam qadimun. Yang ada, itu semuanya i'tiqad. Keyakinannya muqallid, keyakinannya para filosof. Itu mereka yakin sekali. Iya, yakin sekali. Idrakul jazim. Iya, idrakul jazim. Tapi yaqbalu taghayyur. Yaqbalu taghayyur. Ada potensi untuk berubah. Lah, i'tiqad yang masih al-idrak al-jazim yang yaqbalu taghayyur disebut sebagai i'tiqad. Itu i'tiqad di sini ada 2 macam. Ada yang disebut sebagai i'tiqadun shahihun jika yutabiqu al-waqi'. Ada yang disebut sebagai i'tiqadun fasidun jika dia la yutabiq al-waqi', tidak sesuai dengan fakta. Kalau yang sesuai dengan fakta disebut sebagai i'tiqadun sahih. Misalnya apa? Ka'tiqadil muqallid annal duha mandub. Keyakinan seorang muqallid bahwasanya salat duha itu sunnah. Itu i'tiqad. Itu i'tiqad kan ya? Tapi i'tiqadnya benar, sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta itu disebut sebagai i'tiqadun sahih. Kalau yang i'tiqad yang tidak sesuai dengan fakta itu disebut sebagai i'tiqadun fasid. Seperti apa? Keyakinan para filsuf bahwasanya alam itu qadim. Ya kan ya? Wal qabil i'tiqadun sahihun in tabaq ay tabaq al waqi'. Ya kan ya? Fasidun illam yutabiq. Matanya gitu. Oke ya. Itu yang kedua, jenis yang kedua. Wa ghairul jazim sisi wal hukmu al ghairul jazim atau wa tasdiqu ghairul jazim. Atau hukmu ghairul jazim. Itu ada 3 macam. Ada kalanya dhon disebut sebagai dhon, ada kalanya disebut sebagai waham, ada kalanya disebut sebagai syak. Li'annahu imma rajihun aw marjuhun aw musawin.
Dhon adalah idraku at-tarafi ar-rajih. Yaitu gitu, kalau idrakul jazim tadi itu laisa fihi ihtimalu naqidi al-mahkum alaih. Ihtimal naqidi al-mahkum bihi. Tidak ada kemungkinan bertentangan dengan hukumnya, bertentangan dengan mahkum bihnya. Tapi kalau ghairu jazim itu fihi ihtimalu naqidi al-mahkum bihi. Ada kemungkinan ihtimal. Ada kemungkinan. Nah, kemungkinan berbeda dengan mahkum bihi. Kemungkinannya ada dua macam. Ada kemungkinannya yang kuat, kemungkinannya lemah. Kalau kemungkinan yang kuat, yaitu disebut sebagai dhon, yaitu dhon. Kenapa disebut sebagai dhon? Lirujhani adami naqidil hukmi adamil mahkumi alaihi lihtimali adami naqidi al mahkum bihi. Karena kemungkinan besarnya itu dia lebih kuat dibandingkan kemungkinan salahnya. Itu disebut sebagai dhon. Disebut sebagai dhon. Jadi kalau dhon itu misalnya kalau 50% berarti dia itu di atas 50%. Itu sebagai dhon. Ihtimal salahnya lebih kecil dibandingkan ihtimal benarnya. Yang ihtimal benarnya lebih besar dibandingkan ihtimal salahnya. Kalau yang waham itu kebalikannya dhon. Waham itu kebalikannya dhon, yaitu ihtimal marjuhnya itu lebih kuat. Jadi dia idraknya itu di bawah 50%. Itu disebut sebagai waham. Ada yang sama disebut sebagai syak, yaitu li'anna imma rajihun aw marjuhun aw musawin. Idraku tarafir rajih disebut sebagai dhon. Idraku tarafi al marjuh disebut sebagai al waham. At-taraddud baina al idrakain itu disebut sebagai asyak. At-taraddud bainal amrain laisa dhon wa laisa hukm itu disebut sebagai syak. Oke ya. Dhonnun aw li'annahu imma rajihun aw marjuhun aw musawin. Oke. Lah dalam masalah syak ini, dalam masalah waham dan syak itu di sini disebut sebagai termasuk tasdik karena dia masih taksimnya masih hukum, disebut sebagai hukum atau tasdik, ya kan ya? Menurut Tajuddin As-Subki. Alasannya apa? Jadi dhon waham sama syak ini Masih ada khilaf. Masih ada khilaf. Antara waham dan syak itu masih ada khilaf. Kalau dhon udah pasti. Dhon itu udah pasti masuk tasdik. Dia masuk hukum, bisa disebut sebagai hukum. Bisa, oke ya, dhon ya. Masih bisa disebut sebagai hukum. Tapi kalau waham dan syak itu ada khilaf. Saya Tajuddin Subki, waham dan syak itu dianggap sebagai al-hukum juga. Alasannya apa? Alasannya seperti ini. Alasannya waham, karena waham itu lawannya dari dhon. Karena ketika seseorang itu mengetahui bagian yang lebih unggul kemungkinan benarnya, itu secara otomatis akalnya itu yaltafit atau melirik taraf al-marjuh juga. Paham nggak? Karena itu juga dia masih ada hukumnya di sana. Yaitu dia yaltafit ilal hukmi al-marjuh, taraf al-marjuh. Itu kalau waham. Itu alasannya kenapa waham juga masih dimasukkan sebagai al-hukum. Dia masih taksimnya, masih masuk bagian taksimnya. Kalau syak bagaimana? Kalau syak malah dua hukum. Kalau syak malah dua hukum, bukan hanya satu hukum. Mengandung dua hukum. Kata Imam Haromen, Imam Ghazali, dan orang yang beberapa ulama yang lain. Syak itu mengandung dua hukum. Beda dengan waham. Waham itu ada satu hukum. Yaitu hukum, tapi hukum marjuh. Hukum marjuh. Idraku tarafil marjuh. Itu waham.
Tapi kalau syak itu malah 2 hukum. Kenapa? Karena syak itu taraddud bainal amrayni. Ya kan ya? Kalau kata Imam Ghazali dan Imam Haramain, syak itu i'tiqadan yataqawamu sababuhuma atau yata'adalu sababuhuma. Adalah 2 i'tiqad yang tadi itu. Al-idrak al-jazim tapi sebabnya atau faktornya itu saling bertentangan secara imbang. Misalnya kita tidak meyakini sesuatu, kita melihat sesuatu itu nggak yakin, benar-benar syak. Apakah ini iya? Apakah ini tidak? Misalnya gini loh, ada orang laki-laki gitu nembak cewek gitu, dia nggak yakin. Nah ini yakin nggak? Aduh, yakin masih imbang. Gitu, yakin ditompo atau enggak? Yakin diterima atau enggak? Yes, imbang lah. Nggak yakin diterima juga nggak yakin ditolak gitu. Masa sih aku ditolak kayak gini? Tapi masa sih aku diterima? Nah gitu. Pas di tengah-tengah itu disebut sebagai syak. Itu kan 2 keyakinan yang saling berbenturan. Karena itu disebut sebagai hukum juga, malah 2 hukum syak itu. Itu menurut Imam Ghazali, Imam Haramain dan juga Tajuddin Subki. Karena itu masih pantas dimasukkan ke dalam pembagian klasifikasi di sini. Tapi menurut para ulama, dan itu pendapat yang tahqiq dan itu pendapat yang dirojikan oleh ulama mutakhirin, waham dan syak itu tidak bisa disebut sebagai hukum. Laisa bihukman, laisa bihukmin. Al-wahmu wa syakku laisa bihukmin. Waham kenapa bukan syak? Karena sebenarnya akal ketika idraku tarfir roji, yaitu dhon, itu sebenarnya dia bukan idrak terhadap marjuh. Dia bukan idrak, dia hanya mulahadhah. Wal wahum mulahadhati tarafi al marjuh. Mulahadhah itu hanya menoleh saja, tidak mengandung hukum. Paham enggak? Kan tadi ini pembahasannya idrak. Idrak itu tamamul makna. Idrak tamamul makna. Lah, waham itu nggak nyampe tamamul makna. Paham nggak? Nggak nyampe tamamul maknanya, nggak nyampe. Wusulun nafsi ila tamamul makna. Dia itu la bitamamihi, la bitamamil makna. Dia nggak nyampe ke situ. Maka sebenarnya itu tidak disebut sebagai hukum. Tidak masuk klasifikasi hukum. Artinya seorang waham itu kita tidak bisa menyebutnya sebagai hakiman. Tapi kalau dhon, anta tahkum hadza syai'a bi annahu kadza. Tapi kalau waham, anta laisa bihakimin, la tahkum bi syai'in. Demikian juga syak. Syak itu juga tidak bisa karena syak itu taraddud. Taraddud bainal amrayn. Dia itu sebenarnya dia enggak menghukumi, tapi dia itu di tengah-tengah, mau menghukumi ke kanan nggak bisa, menghukumi ke kiri nggak bisa, yakin diterima nggak bisa, yakin ditolak juga nggak bisa. Artinya dia itu zona kosong, free zone, zona pertemanan free zone, ya kan ya? Dan itu pendapat yang tahqiq ini pendapat yang dikuatkan, dipilih oleh Sa'duddin Taftazani dan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani memandang bahwa al-wahm wasyak laisa bihukmin. Bukan tasdik dia, bukan tasdik. Bukan tasdik. Bukan tasdik. Dia tidak masuk tasdik. Oke ya. Jadi itu kira-kira yang pembahasan tentang ini. Oke, kita akan membaca matannya di sini supaya lebih jelas ya. Tapi pun Mas, sarai. Ya, sekarang sarahnya. Kita akan baca sarahnya, jelas. Jadi semua keterangan saya tadi itu sudah saya sarikan. Yang saya baca itu sudah saya sarikan. Ya. Qala syarih idrakul mahiyya min ghairi i'tibari hukmin 'alaiha yusamma tasawuran. Akan idrak mengetahui mahiyya, esensi atau jauhar atau apapun itu, atau jauhar atau pokoknya mahiyya itu mahiyya. Mahiyya asyai ma yuqalu li syai'i huwa. Itu mahiyya. Ma yuqalu li syai'i huwa. Mengetahui mahiyya tanpa memandang hukum, tanpa memberikan judgement terhadap mahiyyanya, baik itu judgementnya positif atau negatif, itu disebut sebagai tasawur, yusamma tasawuran. Wa idrakuha mal hukmi yusamma tasdiqan.
idrakul mahiyah dengan memberikan judgment itu disebut sebagai tasdik. Walakin ikhtalafu halit tasdiku majmu'ul amrayni awil hukmu wahdahu. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah tasdik itu murakkab, yaitu kumpulan dari dua hal, idrak sama hukum, atau hukum saja. Itu berbeda pendapat. Seperti yang saya terangkan tadi, madzhab al-qudama itu hukum saja. Wa dzahaba al-qudama ila annahu al-hukm. Para ulama mutaqaddimin, yaitu para filosof manatiq qudama, itu tasdik itu hukum itu saja. Tasdik itu basit. Lah, tasawurat yang salah satu tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawur nisbah al-hukmiyah itu disebut sebagai syaratnya. Syarat untuk mencapai hukum itu harus melewati 3 tasawurat. Tapi mutaakhirin wa dhahaba al-Imam Fakhruddin, yaitu Imam Ar-Razi, annahul idrak lil mahiyah ma'al hukm. Majmu'ul amrain. Majmu'ut tasawur atau al-idrak dengan hukum. Ya kan ya? Berarti tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bi, tasawur nisbah al-hukmiyah, kemudian ditambah tasawur alladhi huwa al-hukm. Ya kan ya? Tapi di sini majmul amra ini karena amr pertama yaitu idrak atau tasawur, kemudian sama hukum. Tapi idraknya atau tasawurnya di sini itu terdiri dari 3, isinya 3. Tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawur nisbah al-hukmiyah. Paham ya? Seperti yang saya terangkan tadi. Berarti Fakhruddin Razi di sini mewakili pendapat mutaakhirin. Qala Syekh Taqiyuddin, hadza aqrab wa ansab ila ma dzakarnahu min ja'lil ilmi al-munqasim ila tasawwur wa tasdiq mujarradal idrak liyakuna kullu wahidin min qismaihi idrakan yatamayyazu ahaduhuma bi'adamil hukmi taqyidan wal akhar bil hukmi muqayyadan. Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id itu lebih memilih pendapatnya Imam Razi. Beliau mengatakan ini pendapat yang lebih. Bukan. Oh iya, Taqiyuddin As-Subki. Bapaknya Tajuddin As-Subki. Bapaknya yang menulis matan ini. Bisa jadi ini ada dalam kitabnya beliau Al-Ibhaj. Kalau Al-Ibhaj kan ditulis oleh 2 orang. Abahnya Taqiyuddin As-Subki kemudian wafat belum selesai kemudian diteruskan. Pendapat ini, pendapat Imam Fakhruddin Razi itu lebih dekat dan lebih sesuai dengan apa yang kita telah jelaskan, telah sebutkan, berupa menjadikan ilmu yaitu al-idrak tadi, ilmu bima'nal a'am, yang terbagi menjadi tasawur tasdik. Tadi kan maksimnya itu al-ilm atau al-idrak ya. Al-ilm bima'nal a'am atau al-idrak terbagi menjadi tasawur tasdik mujarradul idrak. Mujarradul idrak. Ya kan? Liyakuna, agar masing-masing dari 2 tasawur tasdik itu sama-sama memiliki, sama-sama bisa disebut sebagai idrak. Baik itu tasawur atau tasdik, itu dua-duanya idrak. Tapi bedanya ya tamayyiz, salah satunya itu punya perbedaan, satunya itu tanpa ada hukumnya, tanpa ada judgementnya. Wal akhar bil hukmi muqayyadan, wal akhar dia diikat dengan hukum. Berarti al-idrak ma'al hukum. Kalau yang satu al-idrak bila hukum. Tapi idraknya tadi ya, idrak tasawur, idrak mahkum alaih, idrak mahkum bihi, idrak nisbah al-hukmiyah, itu semuanya tasawur. Kemudian tasawur lain yang disebut sebagai hukum. Berarti tahqiqnya, pendapatnya itu tasdik itu mengandung 4 hal. Baik itu disebut sebagai syarat atau rukun atau syutur. Pokoknya tasdik itu 4 hal. Tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawur nisbah al-hukmiyah, kemudian tasawur alladhi huwa al-hukum. Atau tasdik itu sendiri. Oke ya. Tsummal idrak, tsummal idraku ma'al hukmi imma an yakuna jaziman aula. Tsummal idrak ma'al hukmi berarti maksudnya tasdik, ya kan ya? Berarti wajazimuhu masih wajazimu tasdik atau jazimun. Idrak dengan ada judgment, harus ada judgment. Berarti ilmu itu harus ada judgment, bukan sekedar tasawur. Berarti pembagian al-ilm, al-i'tiqad, al-wahm, al-dhon, asyak itu semuanya pembagian tasdik, bukan pembagian tasawur. Oke ya.
bukan pembagian tasawur. Seperti yang saya terangkan tadi. Wal idraku ma'al hukmi, ada kalanya itu jazim, kokoh, ada kalanya tidak jazim, aula. Fa in kana jaziman layak balut taghayyur, jika jazim, kokoh, tidak bisa berubah, ai la fi nafsil amri wala bitaskik. Maksudnya tidak bisa berubah, ada kalanya fi nafsil amri, ada kalanya bitaskik, ada kalanya dengan kritikan orang lain. Oh kayak gini, dipengaruhi oleh orang lain, dibuat ragu oleh orang lain. Nafsul amri itu apa? Al kharij dan nafsul amri itu berbeda. Pembahasan ini agak panjang. Nafsul amri dan al kharij itu berbeda. Sampai beberapa ulama, yaitu Syarif Jurjani atau ulama yang lain, Al-Kalambawi juga menulis tentang risalatun fi nafsil amri. Risalatun fi nafsil amri. Kalau kharij ada alam dini, ada alam kharij kan. Alam khariji, alam dini. Dini itu ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Misalnya apa? Yang hanya ada wujudnya ada dalam otak kita. Misalnya kita membayangkan angka 1. Itu angka 1 itu ada di otak kita loh. Dini. Umur-umur intibaria semuanya itu dini. Depan, belakang itu umur intibaria. Kenapa botol ini disebut sebagai teban? Karena dia dianggap membelakangi barang yang ada di belakangnya. Ya kan? Dia disebut sebagai belakang jika di binisbah ila ma amamahu. Oke ya? Lah, di depan atau di belakang itu hanya nisbah. Nisbah itu umur diniyah, iktibariyah. Umur diniyah, iktibariyah. Adanya di akal. Wujudnya ada. Mana depan itu? Enggak ada. Depan itu mana? Enggak ada. Belakang itu mana? Enggak ada. Sebelum itu mana? Enggak ada. Sesudah itu mana? Itu semua umur iktibariyah. Adanya di din. Oke ya? Ada yang disebut sebagai umur kharijiyah. Kenapa disebut kharij? Karena dia kharijul insan. Kharijul insan. Manusia itu bisa merasakan ada barang di luar dirinya. Itu kharijul insan. Berarti kayak ahwalul qalbi itu juga iktibariyah, Pak? Seperti susah. Itu termasuk iktibariyah atau tidak? Sakit hati gitu. Itu ilm. Enggak, itu bukan ilmu iktibariyah. Bukan umur itu ada lahu tahakkuk. Umur iktibariyah itu tidak ada tahakkuknya. Dia itu binisbah ila ghairiha. Itu aja. Itu nanti soal itu mungkin nanti saya carikan lagi. Saya enggak apakah itu disebut khariji. Karena khariji itu adalah sesuatu yang kharijul insan. Kita bisa merasakan adanya itu ada di luar kita. Misalnya kita merasakan ada buku di depan saya. Buku itu alam khariji bagi saya. Nah, kemudian kalau kamu udah melihat buku, kemudian buku kamu merem terus ada bayangannya buku di sini, itu alam dini. Tahu enggak? Suratul bukunya masuk ke otak kamu, itu alamnya dini, tapi bentuk ininya di alam khariji. Oke ya? Alam khariji itu disebut sebagai makulah al-ula. Kalau nanti baca kitab ilmu mantik atau ilmu kalam, itu ada al-makulat al-ula, ada al-makulat ats-tsaniyah. Yang ada di sini botol, semua barang-barang buku manusia di depan kita itu makulah al-ula. Ada yang disebut sebagai makulah tsaniyah. Makulah tsaniyah itu adalah sesuatu yang sudah dijadikan bentuk lain di dalam otak. Itu makulah asaniyah. Umur iktibariyah itu makulah saniyah. Mahmul maudhu itu makulah saniyah. Iya mafhum, pembagian mafhum juga. Mafhum yang ada itu makulah asaniyah. Al-kulliyat, al-juz'iyat itu makulah saniyah semuanya. Paham enggak? Ada yang nyebutnya makulah salisah dan sebagainya, tapi kembalinya ke makulah saniyah. Makulah ula itu alam yang nyata ini. Makulah saniyah itu mahmul, maudhu, al-kulliyat, al-juz'iyat, itu makulah asaniyah. Oke ya. Itu tadi agak melebar. Ada kharij, al-khariji, ada nafsul amr. Nafsul amr itu adalah sesuatu syai'un thabitun biqat'in nazar an i'tibaril mu'tabir
waftiradil farid. Ada sesuatu yang tetap tanpa memandang ada orang yang memandangnya atau ada orang yang memikirkannya atau tidak ada. Jadi nafsul amr itu lebih kokoh dibandingkan kharij. Misalnya kita nganggap bahwasannya buku ini itu ada di depan saya. Ini adalah buku ini maujudun fil kharij wa fi nafsil amr. Nafsul amrnya wujud. Tapi kalau misalnya bahwasanya Allah Ta'ala itu punya ilmunya qadim, kita kan nggak bisa. Itu fi nafsil amr. Kita nggak bisa melihatnya langsung. Ya kan ya? Atau terkadang nafsul amr dan kharij itu bisa menyatu, terkadang berbeda. Min haisul kharij itu ada, tapi min haisul nafsul amr itu berbeda. Misalnya i'tiqad itu yang tadi layak balu taghayyur la fi nafsil amr wala taskik. Nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Kalau saya al-Jum'ah itu memberikan contoh nafsul amr sama kharij itu bedanya itu gampang. Contohnya seperti air. Air alam khariji itu adalah sesuatu yang menyegarkan, yang cair. Itu air. Barang yang cair, menyegarkan. Syai'un latif, syafaf, terus lahu suyulah, itu adalah air. Tapi min haisun nafsul amr, air itu apa? Air itu adalah campuran antara hidrogen sama oksigen. H2O. Hidrogennya 2 kali lipat dibandingkan O. Hidrogen itu apa? Api. Oksigen itu adalah udara. Lah, ini air kok api gitu loh. Air kok api? Kan secara kimia kan kayak gitu. Air adalah H2O. Iya, H2O kan? Ini masuk beralur buat kimia. H2O. H2O-nya kita nganggap airnya itu H2O-nya itu fi nafsil amri. Fi nafsil amri hakikinya seperti itu. Tapi kalau kharijnya ya sesuatu yang cair, yang menyegarkan dan sebagainya. Fikih itu kaitannya fil kharij, bukan fi nafsil amr. Jika seseorang hakim menghukumi secara argumentasinya benar, argumentasinya ada, salah satu argumentasi lebih kuat, terus dia menghukumi yang memiliki argumentasi kuat sesuai dengan dalil fil kharij. Dia udah punya pahala, dapat pahala. Meskipun sebenarnya dia itu bohong. Orang yang benar itu argumennya kalah. Dia nggak mendapat dosa. Padahal fi nafsil amrnya dia sebenarnya hakimnya ini salah hukumnya. Dia nggak mendapatkan dosa karena fikih itu kaitannya dengan fil kharij, bukan kaitannya dengan fi nafsil amr. Oke ya, fikih kaitannya kharij karena manusia itu punya kekuatan hanya secara umum mengetahui fi nafsil amr. Fil kharij saja, nafsul amr enggak. Oke ya. Jadi itu nafsul amr. Jadi ilmu itu layak balu taghayyur la fi nafsil amr wala bitaskik. Taskik itu dia dibuat ragu oleh orang lain, itu taskik. Oke ya. Jadi kita yakin bahwasanya kita itu lapar. Itu ilmu fi nafsil amr. Dan layak balu taskik juga karena wujudaniyat kan tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya kita sendiri, ya kan ya. Wa in qabilahu wa in qabila at-taghayyur, jika al-hukmul jazim itu bisa berubah, fahuwa al-i'tiqad, itu disebut sebagai i'tiqad, keyakinan. Tsumma in tabaqa al-waqi'a, kemudian jika i'tiqad yaitu al-idrak al-jazim an ghairi mujibin an ghairi dalilin. Di sini enggak disebutkan layak balu taghayyur itu karena limujibin atau tidak. Tapi keterangan saya tadi sudah jelaskan kan. I'tiqad jika sesuai dengan fakta al-waqi' atau al-kharij itu seperti ka'tiqadina hudutsal alam fasohin. Seperti keyakinan kita alam itu hadis, maka itu disebut sebagai i'tiqad sahih. Wa illa jika ilam yutabik al-waqi', jika tidak sesuai dengan fakta, maka disebut sebagai fasid, i'tiqad fasid. Misalnya apa? Misalnya ka'tiqadil falasifa adama hudutsil alam, seperti keyakinan para filosof alam itu qadim, alam tidak hadis. Wa illam yakun jaziman, jika tidak jazim, tidak kokoh, al-idraknya tidak kokoh, hukumnya tidak kokoh, fa imma an yatasawa tarafahu fa huwa syak. Boleh jadi kemungkinan dua sisinya tarafu
torofahu, dua sisinya itu sama. Torofan naf, torofal isbat. Itu sama. Maka itu disebut sebagai syak. Au yatarajjah ahaduhuma farrajih wa dhann. Atau salah satunya, toroful idroknya itu salah satunya lebih unggul. Maka yang rajih disebut sebagai dhann wal marju'u wal wahm. Fahadhihi khamsatu aqsam. Ini ada 5 jenis hukum atau tasdik. Ithnani bi'tibaril jazm, 2 hal bi'tibaril jazm, yaitu apa? Al-ilm dan i'tiqad bi'tibaril jazm. Wa thalathatun bi'tibari adabil jazm, 3 hal dhann, wahm, syak. Itu dengan menganggap atau memandang tidak kokoh idroknya, hukumnya tidak kokoh. Wa ulima minhu anna musamma syakki murakkab. Maka diketahui dari definisi di atas bahwasanya kandungan syak itu murakkab sebenarnya, bukan basit. Dhann itu basit, waham basit, al-ilm basit, al-i'tiqad basit. Kalau syak itu murakkab dia. Li'annahu ismun li'ihtimalaini fa'aktar. Karena dia kandungannya itu ada 2 kemungkinan. Kan torofnya itu 2 torof. Toroful isbat, toroful nafi itu sama persis. Ya kan ya? Wa musamma adh-dhannu wal wahmu basit. Musamma dhann dan wahm itu basit. Ya kan ya? Li'anna dhann ismun lil ihtimal rajih. Dhann itu adalah nama untuk kemungkinan yang unggul. Wal wahmu lil marjuh. Wahm itu adalah nama untuk kemungkinan yang tidak unggul. Wa hadza ala ra'yil usuliyyin. Ini pendapat ulama usuliyyin yang membedakan antara wahm dan syak dan dhann. Wa amal fuqaha fa indahum adh-dhannu wa syakku mutasawiyani ghaliban. Menurut para fuqaha, dhann dan syak itu sama, maksudnya sama. Karena terkadang kalau di dalam kitab Minhajut Thalibin itu kan di air dia yakin bahwasanya dia berhadas dalam masalah toharoh. Dia yakin fa in tayaqqana hadasan wasakka fi diddihi, berarti amila biyakinihi, berarti dia bersuci. Syak di sini maksudnya dhann. Maksudnya dhann atau dia maksudnya waham. Sama aja. Tingkatannya sama dengan dhann. Iya. Jadi para fuqaha itu waham dan dhann yang menurut ulama usulin itu dianggap sebagai sama. Sama-sama tidak memberikan keyakinan pasti. Tapi tayakon, i'tiqad yakin dalam fikih itu bukan yakin seperti dalam usul fikih yaitu 100% layak balu takoir, enggak, tapi ghalabatu dhann maksudnya. Fa in tayaqqana hadatsan ay ghalaba ala dhannihi annahu muhdis. Berarti karena fikih enggak ada ukurannya, meskipun tayaqqana itu maksudnya dalam fikih yakin, itu maksudnya itu dhann. Dhann tapi dhann yang tinggi yaitu ghalabatu dhann. Wa syakka di sini bukan berarti harus benar-benar ragu, enggak. Kadang-kalanya agak unggul sedikit, tapi kalau unggul dibandingkan tayakon tadi, paham enggak? Jadi lebih luas. Penggunaannya fuqaha itu sedikit berbeda. Tidak benar-benar presisi. Kalau usuliyin dan mutakalimin menggunakan ilm, i'tiqad, waham, dhann dan syak itu presisi. Segini. 50%, syak itu 50%. 51% sampai ke 99% itu dhann semuanya. Ya kan ya? Kalau fuqaha 99%, 80% udah ghalabah itu dhann itu udah. Yakin itu 100%. Tapi kalau fuqaha enggak presisi. Yakinnya fuqaha itu maksudnya adalah dhannya usuliyin. Paham enggak? Karena al-fiqhu min babi dzunun. Al-fiqhu min babi dzunun. Termasuk bab ya dhann. Karena itu enggak ada orang dikafirkan hanya karena berbeda pendapat dalam masalah fikih. Mau enggak? Kalau orang ngafirkan seseorang hanya karena fikih loh ya, itu berarti bermasalah. Dia nggak paham usul fikihnya. Karena yakinnya dalam fikih itu nggak sampai keyakinan 100%. Karena itu masalah-masalah yang bisa menyebabkan orang kafir, padahal itu masalah fikih. Itu ulama berbeda pendapat loh.
kewajibannya sholat itu apa disebut sebagai fikih atau bukan? Banyak ulama, wah itu bukan fikih. Karena yang mengingkari kewajiban sholat itu kafir. Saking seperti karena fikih itu mimbabi dzunun. Kalau ada yang nggak zon sampai yakin benar-benar presisi, itu bukan fikih sebenarnya. Tapi para ulama enggak, itu juga fikih. Tapi fikih yang sudah menjadi yakin. Tapi awal prosesnya itu awalnya fikih dulu, kemudian menjadi yakin. Kenapa menjadi yakin? Karena sudah menjadi mutawatir, sudah mendapatkan ijma, sudah mendapatkan dalilnya mutawatir. Karena lafaz dalilnya wajibnya sholat, wa aqimus sholat, itu fi'il amr. Nah fi'il amr itu terkadang juga maksudnya bukan wajib, tapi sunnah juga, ya kan ya? Min haisul asl, itu fikih sebenarnya, kewajiban sholat itu fikih. Artinya ada orang misalnya menentang sholat gak wajib, itu gak kafir kalau min haisul asl, tapi dulu ketika awal pertama turun Al-Quran, kemudian dipahami sebelum mendapatkan qarinah yang menguatkan, sebelum mendapatkan ijma, ya kan ya. Tapi setelah sudah mendapat proses, mendapat ijma dan sebagainya, maka dia tidak masuk fikih lagi, karena dia keyakinannya presisi, wajibnya sholat itu keyakinan presisi 100%, mengingkari kafir. Tapi ditanya dulu, sholat apa? Jangan-jangan saya sholat juga wajib. Maksudnya itu sholat sunnah gitu. Atau sholat duha kan. Jadi kalau kafir dan tidak itu kan hukumannya qadhi kan. Qadhi itu harus cerdik. Maksudnya dia, maksud kalamnya itu apa gitu. Benar-benar terlisik. Iya benar-benar terlisik. Karena orang itu nggak bisa presisi. Ngomong itu nggak bisa presisi kan. Orang yang bisa omongannya jamik mana itu hanya Nabi. Uti itu jawabi al-kalim. Selain itu nggak ada. Bahkan wali pun iya, wali juga. Karena itu kalau bermuamalah dengan orang itu dikedepankan husnudzon. Karena kadang ngomong itu sering salah, iya. Maksudnya A, ngomongnya B. Maksudnya B, ngomongnya A. Sering, karena kita nggak maksum. Bahkan ulama iya. Hanya Nabi yang enggak. Omongannya itu presisi. Jawami'ul kalim. Nggak bisa salah. Karena itu para ulama itu menafsirkan. Kan Nabi pernah melihat penduduk kampung itu takbirun nahal. Dia disemai kurma itu kan pengen berbuah, itu kan harus putiknya sama yang buahnya itu harus dikawinkan kan ya. Dikawinkan ini enggak karena angin kan. Kita harus bawa terus dikawinkan sendiri. Lah, terus Nabi ngomong kayak gini, "Kenapa kamu digituin juga? Kenapa kok harus digituin? Nanti biarkan tumbuh sendiri, kurmanya itu bisa tumbuh sendiri." Terus orang desa ini ngomong, nggak bisa Rasul. Kalau nggak dikawinkan secara manual itu nggak bisa tumbuh. Oh kemudian Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah mengatakan kalian lebih paham dengan urusan-urusan dunia kalian. Itu para ulama menafsirkan loh. Menafsirkannya gini, andai kata orang desa itu nurut apa kata Rasul, kurma setelah itu nggak pakai dikawinkan secara manual. Karena omongan Rasul itu pasti benar. Kalaupun tidak sesuai dengan fakta sebelumnya, pasti faktanya itu berubah setelahnya. Tahu nggak? Itu omongannya Rasul. Yang bisa presisi omong itu hanya omongan Rasul. Orang lain nggak bisa. Mungkin ada beberapa wali yang omongannya istilahnya itu kalau dalam orang Jawa itu sudah ngidu geni. Omongannya wali ketika ngomong sudah ngidu geni. Itu masih pasti terjadi. Tapi nggak semua wali, ada beberapa wali yang seperti itu. Itu kan dibuktikan juga nggak kuat loh mas. Maksudnya ya belum sampai derajat bahwasanya mesti gitu loh. Iya, kita nggak gitu. Tapi keyakinan kepastian kejadiannya itu ada gitu loh. Meskipun nggak semuanya. Kalau Pak Nabi pasti. Tapi kalau selain Nabi nggak pasti. Tahu nggak? Jadi presisi, omongannya manusia itu kebanyakan nggak ada yang presisi kecuali omongannya Nabi. Nabi presisi banget. Sampai menafsirkan itu loh. Nabi andai kata orang itu nurut, itu pasti berubah. Faktanya berubah. Lalu membelah bumi aja, membelah bulan aja bisa, masa ngubah kayak gitu nggak bisa. Ya bisa banget lah. Ya nggak ada apa-apanya. Belah bulan aja bisa kok. Apalagi cuma mengubah kebiasaan kurma dari yang dikawinkan manual menjadi langsung, ya bisa banget. Gitu loh kan. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum itu Rasulullah itu ingin menghibur orang itu loh. Bahwasanya yang kamu lakukan itu sesuai dengan hukum duniawi. Umumnya seperti itu, diapresiasi.
diapresiasi. Kalau enggak ini bisa berubah. Wong Nabi manggil pohon aja bisa datang kok. Sini datang gitu maksudnya. Jadi nggak berlaku hukum duniawi itu nggak berlaku kalau Nabi itu nggak berlaku. Karena itu ada orang sholat kok dipanggil Nabi itu langsung datang. Terus setelah dipanggil Nabi datang terus balik lagi sholatnya nggak batal meskipun ngomong meskipun anu. Jadi karena itu ada hukum fikih. Itu Sholat apa? gini, kalau masalah itu saya pernah baca tapi kitabnya ini tasawuf itu katanya juga bisa diaplikasikan ketika ada kan Nabi tidak bisa ditasaburi setan loh. Iya. Nah itu pas pada wafatin Nabi dipanggil itu tetap tidak batal. Iya tidak batal. Tapi tidak batal bagi dia. Dan yang percaya hanya dia. Ketika diceritakan ke orang lain, orang nggak wajib percaya. Kenapa? Karena dia udah bentuknya menjadi khobar. Nah sedangkan khobar kan tergantung yang ngomong. Lah ini orangnya nggak meyakinkan, ya saya nggak percaya. Boleh. Tapi bagi yang merasakannya, ya itu yakin. Jadi membabul wujdaniyat tidak bisa dikeluarkan. Keyakinannya tidak bisa keluar atau menyebar ke yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Kalau fuqaha itu dzon dan syak itu sama. Ghaliban secara umum. Ada yang kadang-kadang dibedakan. Ada dalam beberapa furu', saya nggak ingat furu'nya. Tapi beberapa furu' juga ada. Nanti bisa dibuka sendiri. Idza alimta hadza faqad urida alaihi annahu adkhala asyakka wal mahfa tahta ghairil jazim fayakuna dakhilaini tahta al-hukm. Jika kamu telah mengetahui pembahasan ini, definisi dan sebagainya penjelasannya, maka hal ini ada kritikan. Maka dikritik penjelasan ini, yaitu matannya di sini dikritik bahwasanya musannif memasukkan syak dan waham ke dalam kategori ghairul jazim. Maka keduanya masuk ke dalam kategori hukumnya ghairul jazim, ya kan? Padahal la hukma ma'asyakki wal waham, tidak ada hukum sebenarnya dalam syak dan waham itu enggak ada hukum. Seperti yang pendapat mutaakhirin loh, yang saya katakan itu. Ya kan? Yang tadi wa ujiba anhu bil mana. Dan dijawab ini jawabannya dari sisi yang menganggap bahwa waham dan syak itu masih ada hukum. Tidak, bukan enggak ada hukum, masih ada hukum. Balil wahim wa syakku hakiman. Orang yang berwaham dan syak itu sebenarnya punya hukum, hakiman. Ammal wahim fali anna dhanna hakimun birrajih fayalzamu ay yakuna hakiman bitarafil akhar hukman marjuhan. Adapun orang yang wahim menyangka, maka karena seorang yang menduga itu kan menghukumi dari sisi yang rajih, yang unggul, maka berimplikasi dia juga menghukumi sisi lain dengan penghukuman yang marjuh. Ya kan ya? Karena itu idraku tarfil marjuh dia juga disebut sebagai hukum. Wa amma syak falau hukman mutasawiyan. Syak itu bukan satu hukum tapi dua. Maka memiliki dua hukum yang sama persis. Bima'na annahu hakimun bijawazi wuqu'i hadan naqid masalan badalan 'anil naqidil akhar. Wa bil aks. Tapi syak ini memiliki dua hukum. Maksudnya seseorang yang syak itu menghukumi bolehnya hal lawan dari hal ini itu terjadi sebagai ganti dari lawan yang lain atau sebaliknya. Tapi perlu dicatat ya. Di sini ada kata-kata badalan. Berarti hukumannya ini hukmani mutasawiyan itu bukan berarti hukmannya mutasawiyan itu waqa'amaan, bukan. Karena hukmani mutasawiyani waqa'amaan terjadi berbarengan itu mustahil. Tapi ala sabilil badal. Karena itu di sini badalan. Gantian. Jadi ini kemungkinan bisa, kemungkinan ini nggak bisa, kemungkinan ini tengah-tengah. Jadi nggak bisa hukum yang langsung dua hal sekaligus. Karena itu membabi istima'un naqidhain. Istima'un naqidhain itu muhal, bukan? Karena itu di sini adalah badalan kalau dalam cara Ma'ali nyebutnya itu kahtimali naqidil mahkum bihi min kullin minan naqidaini badalan lil akhar. Ada kata badalan. Kenapa disebut badalan di sini? Karena
Nggak bisa dua hukum dalam satu mahkum bihi masuk secara bersamaan. Karena itu mimbabi istima'in naqidain. Istima'un naqidain itu muhal. Oke ya. Wabil aks dan sebaliknya. Wa taraddadal aqlu baina hukmain. Akal itu mutaraddid, ragu-ragu antar dua hukum. Bidalilaini mutasawiyaini. Wa taraddudul aqli baina hukmaini bidalilaini mutasawiyaini syakkun aidon. Ya kan ya? Ragu-ragunya akal antara dua hukum dengan dua dalil yang sama itu disebut sebagai syak juga. Karena itu syak itu adalah dua hukum, bukan hanya satu hukum. Walihada yusafu man sya'nuhu dzalik. Karena itu seseorang yang karakternya seperti itu, yang punya sifat seperti itu, bisa disifati sebagai syak. Orang syak adalah orang yang punya dua hukum yang berbeda dan sama, tidak ada yang diunggulkan salah satunya. Naam insaruhu fit taraddud al-musawi kama asyara bihi kalamul musannif wa mardi. Tetapi pembatasan syak dalam at-taraddud al-musawi sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan musannif itu tidak diterima. Kurang pas. Karena syak itu ada kalanya bukan taraddud al-musawi. Tapi taraddud bidalilaini mutasawiyaini, bukan taraddudnya yang musawi. Ya kan ya? Tapi ini jawaban yang sebenarnya tidak diterima juga oleh Az-Zarkashi. Ini adalah mazhabnya Tajuddin As-Subki dan Taqiyuddin As-Subki yang memandang bahwa syak dan waham itu juga ada hukumnya di sana. Itu kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua, asani ja'luhu asyak walau min aqsami tasdik. Musannif menjadikan syak dan waham termasuk bagian dari tasdik, yaitu hukum. Ma'annahu la i'tiqada wala hukma fihima bal huma munafiyan lil hukmi. Padahal tidak ada keyakinan, tidak ada hukum dalam syak dan waham. Bahkan keduanya itu bertentangan dengan hukum. Walidzalika qala Ibnu Sina. Karena itu Ibnu Sina berkata, idza qulta. Nah ini argumennya kenapa syak dan waham itu tidak disebut sebagai hukum. Idza qulta al-bayadu launun wa syakakta fihi kana min qabili tasawwur. Jika kamu mengatakan bayat putih itu adalah warna dan kamu meragukannya, maka itu termasuk bab tasawur. Artinya syak itu tasawur, bukan hukum, bukan tasdik. Wa makna tasawur dan makna tasawur annaka tasawwartal bayat wal launa wa suratat ta'lif bainahuma. Maknanya tasawur itu bahwasanya kamu mentasawurkan bayat putih itu, kemudian laun, kemudian bentuk menggabungkan antara keduanya, yaitu al bayat laun. Lakin dha'afal musannif hada. Imam musannif yaitu Tajuddin As-Subki mentad'ifkan pendapatnya Ibnu Sina. Fa inna qaulaka al bayad launun mubtada'un wa khabar. Kenapa? Karena perkataanmu bayat adalah warna itu terdiri dari mubtada dan khabar. Al bayad mubtada, laun itu khabar. Mahmul maudhu. Mahmulnya itu laun, bayatnya itu maudhu. Ya kan ya? Wa ma'nahu al hukmu 'alal bayad bil launiyya wa dzalika yaqbalu tasdiq wa takdzib. Artinya itu menghukumi bayat dengan warna. Yaitu bayat sebagai warna. Itu bisa tasdik, bisa didustakan, bisa didustakan, bisa dibenarkan. Artinya dia hukum juga. Artinya itu tasdik, hukum atau tasawur khabar atau hukum tasawur. Ini matlub khabari. Sina itu berani Mas. Ada yang menganggap bahwasanya putih itu bukan bagian dari warna begitu. Bukan. Bagaimana? Maksudnya gini, Ibnu Sina mengatakan syak itu bukan dari bagian dari tasdik. So, argumennya apa? Kamu mengatakan al-bayat launun wa syakakta fihi. Ya kan ya? Kamu meragukan, maka itu tasawur saja. Kenapa? Karena kalau masih ragu-ragu, kamu berarti seperti tidak menghukumi salah satunya. Berarti kamu seperti tasawur bayat, tasawur laun, kemudian tasawur at-ta'lif bainal bayat wal laun. Jadi menggabungkan antara laun dan bayat. Tasawur mahkum alaih, tasawur mahkum bihi, tasawur nisbah al-hukmiyah. Itu belum ada tasdik, itu kan tasawurat, 3 tasawurat kan. Ya kan? Tasawur bayat itu adalah tasawur mahkum alaih. Tasawur laun itu tasawur mahkum bihi.
tasawur surat ta'lif itu tasawur nisbah al-hukmiyah. Ya kan ya? Nisbah bahasanya hal hadzal jism abiyat aula, ya kan? Seperti itu. Halil laun sabitun lil bayat amla. Berarti Itu masih tasawur. keraguannya ini semua ada barang ini warnanya putih atau tidak begitu Pak. Itu masih belum hukum, bukan tasdik. Masih tasawur. Nah, tapi dikritik oleh Imam Tajuddin Subki bahwasanya, loh, kata-katamu al-bayat laun itu mubtada khobar, ya kan ya? Mahmul maudhu. Nah, mahmul maudhu itu juga mengandung hukum. Hukumnya yang bisa didustakan atau tidak. Bisa dikatakan bahwasanya hadza sahihun wa hadza kadzibun wa hadza shadiq wa hadza kadzibun. Oke ya. Tapi ini kritikannya yang enggak tepat. Dan pendapatnya tahqiq mengatakan bahwasanya waham dan syak itu bukan tasdik sama sekali. Tidak seperti pandangan Tajuddin Subki dan Taqiyuddin As-Subki. Kenapa? Al-bayat laun yang dikatakan oleh Ibnu Sina itu bukan bermaksud jumlahnya, tapi kasus di mana kamu ragu terhadap bayat itu warna, bukan kalimatnya. Kalimatnya al-bayat itu mubtada, laun khobar, al-bayat itu maudhu, ini mahmul. Jadi ada semacam mughalathah atau musyahobah di sini yang diutarakan oleh Tajuddin Subki. Jadi mengkritik, tapi kritikannya nggak pas. Mahalunizannya bukan kalimatnya, bahwasanya al-bayat, launun, ini bukan itu. Tapi seseorang ragu-ragu terhadap warna putih itu termasuk warna atau tidak. Itu, paham nggak? Karena itu pertama. Kedua, mantik itu ya bahasu anil ma'ani, wala ya bahasu anil alfaz. Paham nggak? Al-bayat laun yang dikatakan sebagai mubtada khobar maudhu mahmul itu kan lafaz. Tapi yang dimaksud Ibnu Sina di sini membabi tasawurat dan tasdikot, di sana maknanya. Itu yang bisa saya pahami di sini karena itu pendapat tahqiq, itu pendapatnya Sa'duddin Taftazani dan Jurjani yang mengatakan bahwa al-wahm wasyak laisa bihukmin. Dan itu pendapat yang istaqarra alaihi ra'yul mutaakhirin minal manatiqa wal mutakallimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki